Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Febrianti, NIM 2106061 akan menjelaskan materi pertemuan terakhir mengenai mesin Turing. Turing mesin atau mesin Turing adalah suatu alat komputasi yang pertama kali ditemukan oleh Alan Turing, yang tujuannya adalah untuk melakukan operasi perhitungan matematika. Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya Turing mesin ini digunakan untuk bahasa unrestricted grammar ya, unrestricted grammar. Nah, lalu adapun pembacaan dari Turing mesin ini dilakukan menggunakan pita. Jadi kalau misalnya find state otomata itu tidak punya memori, disimpan pada state. Lalu kemarin kita juga belajar mengenai pushdown otomata, yang mana dia itu menggunakan stack sebagai penyimpanannya. Nah, untuk saat ini mesin Turing menggunakan pita. Pita ini tidak terbatas, artinya kita bisa menggunakan pita ini dengan input berapapun atau string berapapun, seperti itu. Pada pertemuan terakhir ini, saya ditugaskan untuk mengunjungi situs https turingmesinsimulator.com. Nah, setelah saya mengunjungi situs tersebut mengenai simulasi Turing mesin, jadi kita tidak perlu membuat Turing mesin. Dengan situs tersebut dapat memudahkan kita untuk mengetahui cara kerja Turing mesin itu seperti apa. Nah, menurut yang saya lihat atau yang saya dapatkan dari situs tersebut, bahwasannya Turing mesin ini memang bergerak, ada pita memanjang seperti itu, lalu ada kotak. Nah, kotak ini akan diisi oleh string yang diinputkan atau yang dimasukkan. Nah, misal ada string 010101, kemudian dari string tersebut terdapat di bawahnya tuh ada programnya gitu. Programnya itu menunjukkan bahwasannya apa yang bagaimana aturan yang diterima dan ditolak. Kemudian saya mencoba beberapa string, ada dua string. Nah, yang pertama 010101, kemudian string itu diterima, lalu ada 012. Kenapa saya menginputkan 012 padahal duanya tidak ada gitu, untuk maksudnya tidak ada sebagai simbol inputnya gitu. Ternyata 012 itu langsung ditolak oleh si Turing mesin tersebut. Artinya bahwasannya Turing mesin ini memang bekerja dengan baik karena dia bisa tahu apa yang diterima dan apa yang ditolak gitu. Nah, untuk memudahkannya, saya akan menunjukkan si Turing mesinnya. Jadi, ini adalah Turing mesin simulator.com. Kemudian kita ke example aja, nyoba yang binary number divisible by 3. Nah, di sini itu ada pemrogramannya, bahwasanya programannya ini digunakan untuk mengetahui input mana yang diterima, input apa yang ditolak. Kemudian ada di sini tuh eh, Q 0,0, artinya state Q 0, input 0, Q 0,0. Nah, di sini juga ada ketentuan bahwasanya Q 0 accept, Q accept. Nah, di sini juga ada keterangannya Q 0, Q accept. Jadi kalau misalnya yang ada Q 0-nya itu diterima seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita mencoba string eh, mencoba memasukkan string yang akan kita uji gitu, apakah diterima ataukah ditolak. Saya sudah mencoba string ini sesuai dengan pemrograman yang ada di sini. Ternyata cara kinerjanya adalah seperti ini. Kita masukkan stringnya, kayak ini aja ya. Stringnya dimasukin, kemudian kita load. Kemudian ini kecepatannya bisa diatur untuk kecepatan pembacaan stringnya. Kita mulai. Nah, jadi si panahnya ini bergerak gitu dari pita satu, dari kotak satu ke kotak yang lain. Kemudian keputusannya akan ditampilkan state key accepted show output. Nah, di sini kita bisa lihat show output. Oh, ternyata seperti itu. Kemudian kita coba input yang lain, jangan 012 deh karena duanya kan emang nggak ada ya. Kita coba 011 gitu. Apakah ini diterima atau enggak? Nah, oke. Tuh, di atasnya ada keterangan state key 1. Nah, ternyata di reject. Oh, oke. Kenapa di reject? Karena state-nya state key 1, padahal di bawah ini sudah ada tulisan bahwasannya yang diterima adalah state key 0. Jadi kita sebenarnya bisa memprediksi gitu apakah ini diterima atau enggak dari pembacaan state yang ada di sini, karena di sini ada pembacaan string kemudian dimunculkan state apa gitu. Oke, aku bakalan coba lagi. Nah, ini adalah contoh string yang ditolak. Kenapa ditolak? Karena tidak berakhiran di key 0. Jadi, seperti
bahasa-bahasa yang lainnya bahwasannya kalau misal berakhirnya di bukan di state yang telah ditentukan, yang mana di sini yang ditentukan adalah key 0 yang akan diterima, state key 0 yang akan diterima. Jadi kalau misal berakhir di state key 2 atau berakhir di state key 1 maka dia akan ditolak kayak gitu. Kita coba lagi ya. Bentar. Key 2 aku nyoba 0 1 1 coba ya. Key 1 ke key 1. Ah, reject. Kenapa reject? Karena tidak berakhiran di nol kayak gitu. Ini ternyata kurang satu. Nol satu satu nol kayak gitu. Ini salah satu contoh lain ya, karena tadi juga udah beberapa string, ada show outputnya, tab satu seperti itu. Jadi bahwasanya seperti Turing mesin simulator ini juga bekerja sesuai dengan eh, beberapa aturan yang telah kita pelajari gitu. Jadi sesuai bahwasanya kalau misal state-nya nggak berakhir di state akhir yang telah ditentukan, maka tidak akan diterima atau reject. Tapi kalau misal berakhir di key 0 atau state akhir yang telah kita tentukan, maka string akan diterima. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya bahwasannya Turing mesin simulator ini benar-benar bekerja sesuai apa yang telah kita pelajari. Kalau misal input yang kita masukkan berakhir pada state akhir yang telah ditentukan, maka string tersebut akan diterima. Begitupun sebaliknya, kalau misal berakhir tidak pada state akhir yang telah ditentukan, maka string tersebut akan ditolak atau ada tulisan rejected-nya gitu. Namun di Turing Mesin Simulator ini kan udah ada programnya gitu. Jadi saat menginputkan string kita harus baca dulu programnya, apa yang diterima, apa yang ditolak, terus kita ikutin gitu. Dari key 0 key satunya ikutin programnya itu, lalu baru kita bisa masukin string sesuai dengan program tersebut, mana yang ditolak, mana yang diterima. Seperti itu. Adapun mungkin beberapa hal review dari aku untuk Turing Mesin Simulator ini, menurut aku suatu cara pembelajaran yang menarik lain gitu, karena kita bisa melihat langsung, kita bisa melihat langsung bagaimana kinerjanya, kan ada pitanya, oh ternyata ini pitanya, nah kita bisa tahu itu, oh ini pitanya, oh ini kotaknya, oh string ini dimasukkan ke sini. Nah, dari penglihatan tersebut kita bisa benar-benar paham betul bahwasannya kinerjanya seperti ini, cara kerjanya seperti ini, cara pembacaannya seperti ini, kan ada di atasnya, dari string satu misal state key 0 ke key 1 ke... Nah, jadi perpindahan itu dengan speed yang bisa kita atur gitu ya, kecepatannya yang bisa kita atur, kita bisa tahu bahwasannya Turing mesin ini bekerjanya kayak gimana. Seperti itu. Cukup menarik dan semoga pembelajaran TBO ini bisa benar-benar menarik perhatian mahasiswa lain karena manfaatnya begitu besar, terlebih di era smart society yang mana kita juga harus aware terhadap kemajuan teknologi di masa mendatang. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat memenuhi capaian pada L13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.